Oke, halo Sobat Waras, apa kabar semuanya? Jumpa lagi ya dengan Pavel 88 Channel. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam waras. Saya temukan sebuah informasi yang sangat-sangat menjijikkan. Ternyata Kemenak kita itu menggunakan uang pajak atau pendapatan negara yang dikelola oleh Kemenak untuk melaksanakan gerakan Islamisasi. Ini sungguh-sungguh menjijikkan kawan-kawan ya. Dan berita ini sedang viral dan kawan-kawan terus kita viralkan. Ya, ternyata gerakan Islamisasi ini dimainkan oleh Kemenak sendiri. Pantasan Kemenak selalu diam. Ketika ada gereja yang dilarang untuk dibangun, Kemenak selalu diam. Ketika ada persekusi, pelarangan orang Kristen untuk beribadah, pantasan mereka diam. Ternyata gerakan Islamisasi ini, anggaran uang pajak dari masyarakat Indonesia yang kita tahu pajak terbesar itu datangnya dari pengusaha-pengusaha yang non-Islam. Uang pajak itu kawan-kawan, pendapatan yang dikelola oleh Kemenak itu justru digunakan untuk gerakan Islamisasi. Bagaimana videonya? Langsung saja kita simak dan Jangan lupa di subscribe channel ini kawan-kawan. Dan bagi Sobat Waras yang rindu untuk mendukung program pelayanan Pavel di pedesaan, yaitu kita akan membantu beberapa hamba Tuhan yang pelayanan di pelosok-pelosok untuk menangkal gerakan-gerakan seperti ini. Apalagi di NTT gerakan-gerakan penghijauan itu sangat kuat kawan-kawan. Mari kawan-kawan yang rindu untuk menabur, mendukung pelayanan hamba Tuhan yang ada di pedesaan, Anda bisa support kami melalui rekening yang ada di layar kaca. Tuhan Yesus memberkati setiap taburan kita semua. Halo semua, Shalom. Saya mendapatkan kiriman dari sahabat kita, Pak Didit Yuli, dan ini benar-benar bikin saya kesal banget teman-teman. Ini brengsek banget ya. Uang kita, uang rakyat ini, pajak dari kita, dipakai oleh Kemenak untuk Islamisasi. Ini benar-benar wah kebangetan ya, benar-benar keterlaluan ya. Ini kita lihat ya teman-teman ya. Di sini dikatakan, Sekretaris Jenderal Kemenak Ali Ramdhani dalam laporan mengungkapkan bahwa total anggaran pendapatan belanja negara APBN ini didapat dari pajak untuk Kementerian Agama tahun anggaran 2025 mencapai 78 triliun 552 miliar sekian. Anggaran tersebut diperoleh berdasarkan kesimpulan rapat kerja antara Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama pada 5 Desember 2024. DIPA Kemenak 2025 dibagi berdasarkan unit eselon 1 sebagai berikut. Ini uang 78 triliun ini dipakai untuk apa gitu ya. Sekretariat Jenderal 35,69 triliun. Inspektorat Jenderal 173 miliar. Dirjen Bimas Islam 2,352 miliar. Dirjen Pendidikan Islam 35,867 triliun. Separohnya ini buat ini ya, pendidikan Islam. Bimas Kristen cuma 1 triliun. Bimas Katolik cuma 400 miliar. Bimas Hindu 600 miliar. Bimas Buddha 300 miliar. Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh 1,4 triliun. BMPPSDM 650 miliar. Wow. Ini, kita lihat lagi ya. Alokasi dana khusus untuk Ditjen Pendidikan Islam Kemenak RI tahun 2025 sebesar 35,867 triliun. Akan digunakan untuk berbagai program peningkatan kualitas pendidikan Islam di Indonesia. Cuman Islam, ini ya, yang lain nggak dapat, cuman Islam. Beberapa fokus penggunaan dana ini termasuk peningkatan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan, fasilitas ibadah di daerah 3T. Ini maksudnya mau Islamisasi nih teman-teman ya, di daerah 3T, terjauh, terpinggirkan, terapalah begitu ya, 3T. Jadi ini untuk Islamisasi dengan bangun sekolah di sana, sekolah keagamaan. Program gizi untuk peserta didik, ini dikasih sembako, Indomie dan lain-lain ya. Jadi bukan Open yang lakukan ini pemerintah Islam yang lakukan ini ya. Serta bantuan pendidikan seperti program Indonesia Pintar, PIP, dan Kartu Indonesia Pintar, KIP. Rincian penggunaan dana tersebut yang disepakati antara Komisi 8 DPR RI dan Kemenak mencakup
Satu, pendidikan sarana dan prasarana pendidikan keagamaan. Dana ini akan dialokasikan untuk memperbaiki, membangun fasilitas pendidikan Islam, seperti madrasah, pesantren, dan lembaga pendidikan keagamaan lain. Dua, fasilitas ibadah daerah 3T. Peningkatan fasilitas ibadah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar 3T. Bangun masjid, teman-teman ya. Kita bangun masjid, urus izinnya susah. Mereka dikasih duit, gitu ya. Juga menjadi prioritas. Jadi prioritas lagi untuk mendukung kegiatan keagamaan dan sosial masyarakat di daerah tersebut. Daerah 3T ini daerah yang belum Islam, belum Muslim ya. 3, program gizi untuk peserta didik. Dana ini juga digunakan untuk program gizi bagi siswa di lembaga pendidikan keagamaan, memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi mereka untuk mendukung proses belajar. Ngomongnya begini, kenyataannya bagi-bagi sembako dan lain-lain kalau mau masuk Islam. Ya. 4, bantuan pendidikan. Alokasi dana akan digunakan untuk mendukung program bantuan pendidikan seperti PIP dan KIP yang bertujuan untuk membantu siswa dari keluarga kurang mampu agar tetap bisa mengakses pendidikan. 5, sinkronisasi program dengan misi pemerintah. Islamisasi. Penggunaan dana ini juga diselaraskan dengan misi pemerintah tahun 2025, termasuk kebijakan dana abadi pesantren. Wow, gila, dana abadi pesantren ya. Duitnya cuma buat disimpan sama pesantren doang gitu ya. Harus ada tuh dana abadi buat pesantren. 6, inventarisasi dan revitalisasi aset KUA, Kantor Urusan Agama. Dana juga akan dialokasikan untuk inventarisasi dan revitalisasi aset Kantor Urusan Agama, KUA, dalam mendukung program moderasi beragama. Bullshit ya, omong kosong. 7, peningkatan sosialisasi jaminan produk halal. Ini lagi ya, untuk Islam lagi. Peningkatan sosialisasi mengenai jaminan produk halal bagi pelaku UMKM juga menjadi fokus penggunaan dana, diislamisasi lagi, dihalalkan lagi ya. Yang babi segala macam itu digerebek ya, duitnya untuk menggerebek kemungkinan dari sini. 8, peningkatan kesejahteraan tenaga didik. Upaya peningkatan kesejahteraan bagi penyuluh, guru agama, dan guru agama juga bagian dari penggunaan dana ini ya. Untuk ustadz-ustadz yang cabulin anak-anak dapat juga duit dari sini ya. Ini duitnya untuk ini semua. Nah, ini saya pertanyakan ke Pak Didit Yuli, ini benar atau enggak ya? Ini soalnya cuma dari WhatsAppan begitu. Dan saya dikasih ya yang dari websitenya langsung. Memang nggak serinci tadi. Ini dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Serahkan DIPA 25/2005 ke Eselon 1. Menak bilang harus efisien dan tepat sasaran. Tepat sasaran ya untuk islamisasi. Menteri Agama Nasaruddin Umar menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA tahun anggaran 2025 kepada seluruh pejabat Eselon 1 Kementerian Agama di Auditorium HM Rasjidi Jakarta. Turut mendampingi Wakil Menteri Agama Romo Muhammad Syafi'i. Menteri Agama menyampaikan pengarahan Presiden Prabowo Subianto terkait pemanfaatan DIPA secara efisien dan efektif. Presiden menekankan pentingnya penghematan termasuk pengurangan perjalanan dinas hingga 50%, serta lebih memanfaatkan teknologi untuk rapat virtual. Tadi sore beliau kembali mengingatkan bahwa kita semua diminta untuk mengencangkan ikat pinggang, terutama dalam perjalanan dinas yang harus dikurangi 50%. Ya, ini tentang itu ya. Kita langsung sini aja. Pada kesempatan yang sama dilakukan penandatanganan perjanjian kerja oleh pejabat Eselon 1 Kemenak, yaitu Sekjen Ali Ramdhani, Irjen Faisal Ali Samsi, Dirjen Bimas Islam Kamarudin Amin, Dirjen Bimas Kristen Jane Mari Tulung, Dirjen Bimas Katolik Suparman, Dirjen Bimas Hindu Nengah Dwija, Dirjen Bimas Buddha Supriyadi, Dirjen Pendidikan Islam Abu Rohman, Dirjen HU Hilman Latif, dan Kepala BMBP SDM Amin Suyitno. Sekretaris Jenderal Kemenak Ali Ramdhani dalam laporan menjelaskan APBN Kementerian Agama tahun anggaran 2025 sebesar 78,552 T. Benar yang tadi ya. Nilai APBN ini diperoleh kesimpulan rapat kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama pada 5 Desember 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada channel Pevel 88, sahabat waras yang sudah mendukung kami dalam pelayanan di desa-desa, khususnya di daerah Kabupaten Poso. Terima kasih untuk
pelayanannya kami telah menerima manfaat dari pelayanan Pavel 88. Kiranya Tuhan memberkati selalu, terus dipakai bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.